Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Rizky Kurnia Sandi dari kelas D3 MP4301 Telkom University. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah MSDM, yaitu lebih tepatnya materi mengenai budaya organisasi dan manajemen perubahan. Dasar-dasar budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Jadi teman-teman, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Dalam artian di sini bahwasanya setiap organisasi itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya yang menjadikan dia berbeda dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada sistem makna bersama, yaitu sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Adapun karakteristiknya terdiri dari inovasi dan pengambilan risiko, perhatian secara rinci, kemudian ada orientasi hasil, kemudian orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Adapun faktor-faktor pembentuk budaya organisasi yaitu terdiri dari pendiri organisasi, kelompok atau perorangan dalam organisasi yang kemudian menciptakan ide sehingga lahirlah artefak nilai asumsi dan diimplementasikan dan juga dijadikan sebagai pembelajaran atau seleksi manajemen puncak sosialisasi sehingga pada akhirnya timbullah atau lahirlah budaya organisasi, yang mana budaya organisasi ini menjadi pembeda suatu organisasi dengan organisasi yang lain yang ada. Kemudian dasar-dasar manajemen perubahan, yaitu suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Jadi teman-teman, ketika suatu organisasi ingin berlangsung hidup atau ingin bertahan lama, maka yang namanya perubahan itu harus dilakukan. Ketika perubahan ini tidak dilakukan, maka akan terjadi ketertinggalan organisasi. Jadi ini akan berakibat fatal pada organisasi yang tidak melakukan perubahan. Mengelola perubahan terencana merupakan perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Manajemen akan melakukan berbagai cara untuk mengubah operasional organisasi. Di dalam proses perubahan, terdapat seorang atau individu yang bertanggung jawab atas peranan kepemimpinan dalam proses pengelolaan perubahan. Individu ini disebut dengan agen perubahan atau change agent. Jadi ketika melakukan proses pengelolaan perubahan, itu ada yang bertanggung jawab teman-teman, yaitu disebut dengan agen perubahan. Kemudian materi berikutnya yaitu isu kontemporer manajemen perubahan. Jadi terdiri dari dua, oranye dan biru. Yang oranye ini merangsang inovasi, yaitu organisasi biasanya memberikan sebuah hadiah atau imbalan atas kesuksesan ataupun kegagalan yang didapat. Kemudian organisasi pembelajaran. Organisasi mengembangkan kapasitas yang berkesinambungan sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dan berubah. Jadi ini menyesuaikan diri dan berubahnya itu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, teman-teman. Adapun yang menjadi kekuatan untuk perubahan organisasi, yang pertama itu adalah sifat tenaga kerja. Jadi organisasi harus menyesuaikan diri dengan keberagaman SDM. Di dalam organisasi itu pasti sangat banyak sekali keberagaman SDM yang dimana organisasi harus menyesuaikan diri. Ketika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka tidak sejalan dan akan terjadi kekacauan dalam organisasi tersebut. Kemudian teknologi. Penggunaan teknologi menggantikan SDM dan informasi. Kemudian yang ketiga, gejolak ekonomi. Krisis ekonomi di suatu negara, nilai tukar mata uang buruk.
Dan yang keempat adalah persaingan. Organisasi sejenis pesaing apakah lebih unggul? Nah teman-teman, ketika ingin melakukan perubahan pasti ada rasa dorongan dari pesaing, di mana organisasi kita tidak akan kita biarkan kalah saing dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi terdorong sehingga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kelima ada kecenderungan sosial, yaitu meningkatnya pekerja wanita, suka meniru atau plagiatisme. Dan politik dunia, harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, selesai sudah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang singkat ini semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.